Selamat datang kembali di channel saya. Channel ini tempat saya menggambarkan, mendeskripsikan perspektif saya terkait satu-satu hal ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun berada ya. Saya ingin tekankan sekali lagi bahwasanya tidak ada kebenaran yang absolut di dunia ini. Kebenaran absolut itu hanya milik Tuhan. Tapi kita punya peraturan perundangan beserta turunan-turunannya dalam hal kita menjalani kehidupan berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat. Baiklah, episode kali ini saya akan mengangkat eh, terkait kenapa Medan Zoo atau Taman Hewan atau Kebun Binatang Medan tutup gitu ya. Nah, selama saya menjabat anggota DPRD Kota Medan periode 2019-2024, kami beberapa kali dari Komisi 3 yang eh, menaungi ya apa kerjaan kami gitu, apalah istilahnya itu. Nah itulah itu, udah lupa karena udah nggak jabat lagi kan. Salah satunya adalah Perumda Kota Medan, yakni eh, Medan Zoo juga salah satunya. Nah, di setiap kali kami memanggil para pengurus ya, baik itu direktur utamanya beserta jajarannya, selalu saja keluhan yang kami dapat terkait gajinya yang kurang, terkait dana untuk pakannya yang kurang. Pokoknya minus-minus aja lah laporan itu. Sehingga kesannya beban kali binatang-binatang ini jadinya untuk Pemko Medan kan begitu dia. Nah, menurut saya kenapa kebun binatang ini tutup? Ini memang binatang yang tak tahu diri nih. Ini sombong sekali binatang-binatang ini saya lihat ya. Udah dikasih lahan yang bagus ya, dikasih apa namanya? Pakan yang bagus menurut saya. Udah dikasih itu pakan yang bagus. Terus udah dikasih lokasi tadi udah, pakan juga udah, dan dikasih juga pengunjung yang bagus pula ya, dan para pengurus-pengurus hewan yang cukup bagus. Tapi binatang di Kota Medan ini apa ya, nggak tahu diri loh menurut saya. Dikasih ayam nggak mau kayak nggak mau makan gitu kan. Ini hewan-hewannya ini memang harus diajarin ini, binatang-binatang yang ada di Medan Zoo itu. Mereka itu tak tahu diri menurut saya. Mereka kan harus berpikir bagaimana berkembang biak dengan cepat, sehat. Gak usah pedulikan lah apa yang diberikan gitu. Ini binatang-binatang ini harus apa yang ada dimakan, apa adanya gitu loh. Jangan nuntut harus daging rusa lah, harus daging babi hutan lah untuk harimau-harimaunya ya. Ya kalau dikasih ayam-ayam yang mati kemarin, ayam tiren, terimalah. Ini harimau ini pun tak tahu diri saya lihat ini. Harimau-harimau yang di kebun binatang ini. Dan beberapa hewan seperti unggas ya, seperti burung-burung itu udah dikasih pun bagus kandangnya, mantap kali pun dibuat, payah kali berkembang biak. Ini yang perlu diganti sebenarnya bukan orangnya, bukan pengurusnya, bukan perusahaan perumdanya. Yang diganti ini hewannya, karena hewan-hewan yang selama ini yang ada di situ itu tak nggak bisa diajarin, nggak tahu diri gitu loh.
nggak punya otak gitu. Harusnya kan mereka bisa legowo, lapang dada, terima apa adanya. Syukur-syukur diasuh di situ. Ini enggak, merajuk lah, apalah, bermatian, sakit, gitu kan. Kita jadi kasihan nengok para petugas dan pengurus di kebun binatang ini. Gara-gara hewan itu, gara-gara binatang-binatang itu semua, dari mulai direkturnya, buruh-buruhnya, pengawasnya, dokter-dokternya, jadi kena imbas kan. Padahal mereka sudah bagus sekali bekerjanya, meskipun dengan dana yang terbatas. Memang binatang ini yang di kebun binatang itu tak tahu diri, nggak tahu mereka. Para petugas aja ya, pengurus-pengurusnya itu dari direktur sampai pengasuh-pengasuhnya itu aja pas-pasan. Harusnya kan dia mengerti sebagai binatang bahwasanya manusia itu kan lebih tinggi harkat dan martabatnya. Mereka harusnya kan manusia-manusia dulu yang disejahterakan, baru binatang ini. Ini binatang ini memang yang, ya, yang saya bilang, binatang di kebun binatang Medan ini tak tahu diri. Udah tahu dia binatang tapi kayak nggak binatang. Harusnya kan disejahterakan dulu, pengurus-pengurusnya, direkturnya, kepala-kepala bidangnya, atau siapalah itu. Bagus dulu makannya, baru. Ini enggak. Memang binatang ini udah ditengok, udah taunya orang itu gimana. Jarang, gajian pun sering terlambat, bahkan kurang. Malah merajuk binatangnya ya kan. Jadi menurut saya penyebab Medan Zoo ini tutup bukan karena salah manajemen. Karena binatang yang di Medan Zoo itu, yang kebun binatang Medan itu tidak punya otak, nggak tahu dirinya dia itu binatang, sok merasa lebih hebat dari manusia dia. Nah itulah penyebab kenapa eh, Medan Zoo ini tutup. Nah saran saya di sini, pengurusnya, ya manajemennya jangan diganti, jangan dikasih apa namanya vokasi, jangan dikasih pengetahuan lagi, karena mereka itu udah cukup mumpuni dalam hal merawat binatang, mengelola manajemen, eh, badan usaha udah cukup mumpuni. Hewan-hewan ini yang harusnya ini dikasih pelajaran, dididik. Binatang-binatang itu dikasih pengertian sama mereka, binatang, kau itu binatang itu. Syukur-syukur kau dikasih ayam tiren, dan kau nggak usah repot-repot lagi berburu, tinggal disuap kan. Jadi harimau-harimau di sini kan disuapin, itu udah disuapin makannya, itu pun nggak bisa lagi sehat-sehat sama kayak binatang-binatang lain ya kan. Nah, untuk itu ke depan ini, jika kebun binatang ini buka lagi ya, saya harap ganti binatang aja lah, ganti binatang yang lebih binatang lagi gitu. Jangan binatang yang udah paham gimana kota ya kan, binatang yang betul-betul hutan lah dia, supaya betul-betul binatang dia. Harusnya kan dari dulu binatang-binatang itu memaklumin keadaan manajemen
yang ada di Medan Zoo itu, kebun binatang Medan. Harusnya mereka maklum itu. Oh iya ya, kebun binatang Medan ini kan kekurangan ini apa namanya, penyertaan modal. Kami harus mengerti lah. Nah, meskipun kami dikasih ayam-ayam yang gimana ataupun rumput-rumput yang gimana, ya harus terimalah. Syukur-syukur kami dipelihara, harusnya kayak gitu kan pemahaman binatang-binatang yang di situ. Ini enggak, merajuk lah, apalah, sakit lah, mati. Memang binatang semua di situ ya kan. Nah, saran saya sekali lagi buat Pemko Medan beserta jajarannya ya dan pemerintahan Kota Medan baik DPRD-nya juga, apabila Medan Zoo buka lagi, ada program lagi ke situ, maka yang perlu diganti adalah binatang-binatangnya. Carilah binatang yang paling binatang kali, bila perlu sebinatang-binatangnya lah. Jangan yang udah paham bagaimana kota ya, supaya dia ini cuek aja akan permasalahan yang dihadapi oleh manajemen, biar nggak usah ikut-ikutan dia. Oke, semoga kebun binatang Medan atau Medan Zoo, Taman Marga Satwa itu segera buka lagi dan memiliki binatang yang lebih binatang lagi. Sekian dulu podcast saya kali ini, dan ingat, di negara demokrasi esensinya adalah kebebasan berpendapat. Ingat, itu paling kita ingat. Di negara demokrasi esensinya adalah kebebasan berpendapat. Oke? Terima kasih sudah menyimak podcast saya yang singkat ini. Kita ketemu di episode berikutnya. I'm signing out. Bye bye.